Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pundit senior tak habis pikir. Timnas Indonesia U20 sudah TC 4 kali tapi masih main ala tarkam. Pelatih ngapain aja? Pundit senior sepak bola Indonesia baru-baru ini mengungkapkan kekesalannya terhadap performa Timnas Indonesia U20 yang masih jauh dari harapan meskipun sudah melakukan TC dalam kurung training camp 4 kali. Kenapa tim yang sudah dipersiapkan begitu lama masih tampil ala tarkam? Apa yang sebenarnya terjadi dengan latihan yang telah dilakukan? Pundit ini tidak habis pikir dengan penampilan yang sangat mengecewakan. Lalu apa tanggapan pelatih dan pihak PSSI? Simak ulasan lengkapnya yang akan mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan tersebut. Berita terbaru dari Piala Asia U20 2025 di Cina menyisakan kekecewaan bagi para penggemar Timnas Indonesia U20. Tim asuhan Indra Syafri gagal mencapai target minimal 4 poin untuk lolos ke fase gugur setelah mengalami 2 kekalahan beruntun dan 1 hasil imbang. Mereka kalah 1-3 dari Uzbekistan setelah sebelumnya ditundukkan Iran 0-3 pada pertandingan terakhir melawan Yaman. Meski sudah memiliki peluang untuk memperbaiki posisi, Indonesia hanya mampu bermain imbang 0-0. Yang mengakhiri impian mereka untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Kritik tajam datang dari pundit senior Bung Binder yang menilai kegagalan ini mengecewakan mengingat persiapan panjang yang sudah dilakukan. Timnas Indonesia U20 telah menjalani beberapa kali pemusatan latihan dalam kurung TC di dalam dan luar negeri serta berpartisipasi dalam beberapa turnamen internasional. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Bukan berarti menghadapi tim kuat harus selalu kalah. Indonesia bisa saja memberi kejutan, ujar Bung Binder. Menurutnya, persiapan yang sudah hampir 1 tahun seharusnya bisa menghasilkan permainan yang lebih matang. Sayangnya, Timnas Indonesia U20 masih tampak kurang dalam hal strategi dan koordinasi. Bung Binder juga menyoroti kesalahan berulang seperti ketidakmampuan menghadapi umpan silang lawan yang sering berujung gol. Ini harus dievaluasi secara mendalam oleh federasi, tambahnya. Meskipun kekalahan ini menghancurkan harapan Indonesia untuk tampil di Piala Dunia U20, ada sisi positif yang bisa diambil dari semangat dan fighting spirit yang ditunjukkan oleh para pemain. Kini tantangan besar menanti federasi dan staf pelatih untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan membangun tim yang lebih kompetitif di masa depan. Bagi penggemar Timnas Indonesia, meski hasil ini sangat mengecewakan, semangat juang yang ditunjukkan oleh para pemain harus tetap diapresiasi. Kedepan, mari kita dukung dan berharap Timnas Indonesia U20 bisa bangkit lebih kuat dan siap menghadapi tantangan berikutnya. Dengan persiapan yang tepat dan evaluasi yang matang, kita yakin masa depan sepak bola Indonesia akan semakin cerah. Pelatih Oxford United berikan tips berharga untuk Marcelino Ferdinand. Begini cara agar bisa masuk skuad utama The Yellows. Pelatih Oxford United memberikan perhatian khusus kepada Marcelino Ferdinand dengan memberikan tips untuk meningkatkan peluangnya masuk ke skuad utama. Apa saja saran berharga yang diberikan agar Marcelino bisa menunjukkan kemampuannya di tingkat yang lebih tinggi? Simak penjelasan lengkapnya dalam video ini. Pelatih Oxford United, Gary Rowett, baru-baru ini memiliki tips untuk para pemain yang mau masuk ke dalam skuad utamanya. Tentunya tips tersebut perlu dipahami oleh pemain Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand, agar masuk ke dalam skuad utama The Yellows julukan Oxford United. Oxford United saat ini sedang dalam tren kurang baik dalam 5 laga terakhir. The Oaks julukan Oxford United ditahan imbang Stoke City 0-0, Bristol City 1-1, Derby County 0-0, lalu kalah dari Burnley 0-1 dan Portsmouth 0-2. Lebih peliknya lagi, mereka hanya mencetak 1 gol dalam 5 pertandingan terakhir itu.
Untuk mengatasi masalah itu, Oxford United disarankan memanggil para pemain dari akademi. 1. Saran dari Gary Rowett tampaknya belum bisa mempertimbangkan saran itu. Namun dia menyarankan para pemain muda untuk tidak menyerah agar bisa mendapat tempat utama di Oxford United. Kami punya rencana untuk para pemain dalam kurung akademi itu. Kami tahu semua tentang kekuatan mereka. Tetapi tentu saja melangkah dari level itu ke level tim utama adalah langkah yang sangat berbeda yang telah saya lihat diambil oleh banyak pemain dan banyak pemain berjuang untuk melakukannya, kata Rowett. Saya rasa Anda tidak dapat menemukan solusi instan. Jika ada solusi instan untuk mencetak banyak gol di divisi ini, kami pasti sudah menemukannya sekarang, sambungnya. 2. Bisa dicoba Marcelino. Saran dari Rowett bisa dicoba oleh Marcelino Ferdinand. Saat ini mantan pemain Persebaya Surabaya itu tercatat baru membukukan 1 penampilan bersama tim utama Oxford United. Itu pun hanya diberi kesempatan sebagai pemain pengganti di menit akhir. Namun demikian, Marcelino sebelumnya sudah mencatatkan beberapa penampilan bersama tim akademi. Dia bahkan sempat mencetak brace atau 2 gol dalam kemenangan Oxford United U21 atas Banbury 6-0 pada 22 Januari 2025 lalu. Rowett mengatakan kerja keras memang menjadi poin utama saat bermain untuk Oxford United. Para pemain juga dituntut bisa memanfaatkan peluang sekecil apapun. Divisi ini memang seperti itu. Anda harus bekerja sangat keras untuk menciptakan peluang dan Anda harus memanfaatkan peluang tersebut saat Anda bisa, tukasnya. Erick Thohir ungkapkan proyek ambisius pembangunan stadion mini di IKN tetap berlanjut usai training center rampung. Dengan selesainya training center, Erick Thohir memberi kabar baik tentang kelanjutan proyek stadion mini di IKN. Apa yang membuat proyek ini sangat penting bagi masa depan sepak bola Indonesia? Artikel ini mengungkapkan rencana besar yang akan membantu membangun ekosistem olahraga yang lebih kuat. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pembangunan training center dalam kurung TC PSSI tahap pertama di Ibu Kota Nusantara dalam kurung IKN telah selesai. Seperti diketahui, pembangunan training center di IKN ini telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Setelah pembangunan sejak tahun lalu ini, akhirnya Erick Thohir memastikan pembangunan ini telah selesai. Pembangunan training center Timnas Indonesia di IKN ini mendapatkan dana hibah dari FIFA Forward sekitar 19,2 miliar rupiah. Tak hanya bantuan dari FIFA saja, tetapi pemerintah Indonesia tentu saja ikut mengalokasikan dana untuk pembangunan training center di IKN ini. Pemerintah diketahui mengalokasikan dana sebesar 95 miliar rupiah. Beberapa waktu lalu, Erick Thohir telah menunjukkan pembangunan training center di IKN tersebut. Untuk training center di IKN ini diketahui terdapat 8 lapangan yang terdiri dari lapangan besar, 1 lapangan futsal, 1 lapangan tertutup, dan 1 lapangan sepak bola pantai. Untuk pembangunan PSSI Training Center ini, kita sudah berjalan stage 1. Stage 1 selesai, kata Erick Thohir. Orang nomor 1 di PSSI ini senang akhirnya training center di IKN ini telah rampung. Setelah selesainya pembangunan training center PSSI di IKN ini, perjalanan tak selesai. Erick Thohir memastikan bahwa akan ada pembangunan lanjutan. Orang yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut mengatakan bahwa akan lanjut bangun stadion mini di IKN. Ia mengungkapkan bahwa pada stage kedua ini akan ada percepatan pembangunan mini stadium yang berkapasitas 5.000 penonton. Alhamdulillah setelah tahap pertama training center PSSI di IKN selesai, kita akan melanjutkan ke pembangunan tahap kedua, kata Erick Thohir. Prioritas kami pada tahap kedua ini untuk bisa membangun stadion mini di IKN yang berkapasitas 5.000 penonton, ucapnya.
Dalam video tersebut, menteri berusia 54 tahun tersebut mengatakan bahwa ada tanah yang bisa digunakan untuk membangun stadion tersebut. Nah, kebetulan antara PSSI dengan kepala IKN sudah ada kesepakatan, jelas Erik, di mana ada tanah yang available dan juga dimungkinkan ada pembangunan untuk kapasitas mini stadium yang kita harapkan. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir pun tak lupa berterima kasih kepada semua pihak yang turut menyukseskan pembangunan tahan pertama. Terima kasih untuk kolaborasi dan dukungan semua stakeholder dari FIFA maupun pemerintah yang membuat pembangunan tahap 1 training center PSSI di IKN berjalan dengan lancar, tutur Erick. Dengan selesainya tahap pertama ini, tentu saja training center PSSI tersebut bisa digunakan. PSSI juga beberapa waktu sempat akan membawa timnas U20 Indonesia untuk menjajal lapangan di IKN. Namun rencana tersebut gagal terwujud karena beberapa hal lain alasan.